Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, Bapak akan melanjutkan pembahasan kasus S21A, menyelesaikan laporan sampai ke laporan arus kas. Sekalipun tidak diminta ini di soal, tapi ini jadi latihan bagi kita, tambahan saja untuk pengetahuan tentang penyusunan laporan arus kas. Oke, kita sudah selesaikan kemarin itu laporan rugi laba, maka sekarang kita lanjutkan ke laporan perubahan ekuitas. Copy, paste, iya. Laporan perubahan ekuitas. Merger konsultan terima laporan ekuitas atau laporan perubahan modal. Kalau laporan perubahan modal itu dia per 31 Januari 2016. Oke, ekuitas awal itu sama dengan ekuitas awal ada enggak di sini? Karena dia tidak ada dan memulai usaha, maka ekuitas awal itu adalah kas pertama yang disetor. Nah, ini ekuitas awal. Modal Risma 18 juta. Kemudian laba, ada enggak labanya? Kita lihat labanya ini adalah 21. Prive, ada privenya enggak? Prive Oke, sampai N tidak ada privenya, jadi privenya 0. Maka ekuitas akhir atau 31 Januari 2016 sama dengan ekuitas awal ditambah laba. Ini ekuitas akhir. Oke. Ini laporan ekuitas. Oke. Ekuitas awal, ekuitas akhir. Oke. Ekuitas awal 1 Januari 2016. Oke. Ini ekuitas. Sekarang kita selesaikan selesai laporan ekuitas, kita lanjut ke sekarang kita lanjut ke laporan neraca. Laporan neraca ini butuh 4 kolom. Kita pakai copy laporan neraca. Atau laporan posisi keuangan. Ingat, kalau laporan posisi keuangan dia menggunakan kata per. Ini kita ambil datanya saja dari neraca, saldo sama dengan kas. Enter. Copy berapa itu? 1, 2, 1, 6. Berarti 6 tambahannya 5 saja. Paste. Oke. Peralatan kantor. Kemudian angkanya
sama dengan enter, copy, paste, all. Oke. Kemudian untuk ekuitas kita utang ada wesel bayar satu yang bagian kredit, copy ada berapa di situ, wesel bayar utang usaha. Oke. Terakhir modal kita kasih di bawah, modal Risma. Wesel bayar kita ambil sama dengan ini, sama dengan kita copy juga di bawahnya. Nah, untuk modal Septina itu kita tidak pakai yang ada di neraca saldo, tapi kita pakai di perubahan ekuitas modal akhir. Kita lihat di sini 39, ini sama dengan di sini 39, kita kasih pol. Total aset sebelah kanan liability and equity, kita pakai istilah bahasa Inggrisnya supaya keren, sama dengan sum buka kurung tutup kurung enter, copy, seimbang dia ya. Dengan demikian selesai laporan posisi keuangan. Ini kita kasih kerja saja supaya cantik. Oke. Kok enggak mau dia? Oke. Copy. Oke. Ini sekitar enggak mau dia. Udah, kita merge saja untuk memperbaiki kolomnya sebenarnya. Ini rata kiri, sedangkan ini rata kanan. Oke, selesai pada tingkat pembuatan laporan posisi keuangan. Ini sudah terakhir ya. Kemudian berikutnya kita bikin laporan arus kas. Kita selesaikan lagi, copy paste, laporan arus kas. Oke. Kas operasi, kas investasi, kas pendanaan. Oke, ingat laporan arus kas itu selalu ada 3, yaitu kas operasi, kas investasi, dan kas pendanaan. Di mana diambil? Ya, ingat dia diambil dari buku kas. Kita lihat kas operasi, kas masuk itu ada 2, yaitu 18 juta dan 13.600.000. Kita lihat 18 juta ini dari F5, sedangkan yang 13 juta dari F16. Kita lihat F5 dia ada di sini. Bukan F5, berapa tadi? F5. Setoran modal. Kemudian F16 ini pendapatan. Oke. Jadi kas masuk pendanaannya adalah setoran modal. Ini 18 juta.
ya, dia belum ada rumus, kita copy saja dari rumus ya. Ini untuk memudahkan saja, kita copy rumus deh, daripada harus buka lagi, terlalu lama. Oke, kas pendanaan. Kemudian tadi kas operasi itu adalah pendapatan. Dia pendapatan tunai tadi berapa? Harus kasih ini 18 juta. Oke. Kemudian beban. Beban apa saja yang ada? Ini 1 2 ada, kita lihat di sini. 1G9. Wah, ini agak banyak ini. G9 beban sewa. Kemudian G12 pembelian kendaraan. Nah, kita lihat. Ini beban sewa. Investasi beli kendaraan. Minus beli kendaraan tadi berapa? Minus 5.700.000. Beban sewa. Kemudian yang ketiga ini G19, dia adalah G19 kas beban perlengkapan. Kita satu-satu saja ini. Inset sell down, ini banyak. Oke. Beban perlengkapan sama dengan minus ini. Oke, beban sewa sama dengan minus 1. Oke. Kemudian apa lagi? Kita lihat di buku kas. G22 asuransi dibayar di muka, beban asuransi. Asuransi dibayar di muka berapa ini? 3 juta. Yang mana tadi? Oke, 3.600.000. Apalagi ini G28 itu beban-beban lain. G31 bayar utang usaha, beban-beban lain. Beban-beban lain 2.600.000 bayar hutang. Nah, kalau dia bayar utang usaha, maka dia masuk di kas operasi. Tapi kalau bayar utang bank, maka dia masuk di kas pendanaan. Itu dibedakan ya, kas utang usaha dengan kas utang bank. G34 di sini wesel bayar, berarti utang usaha 950. Oke, kemudian kita lihat lagi G43 ini. G43 beban gaji, masih kurang sheetnya lagi, kita enter ke bawah, sel down, beban gaji minus sama dengan
400. Oh, enggak mau, berarti salah. Apa salah? Caranya bukan begitu, tapi sama dengan minus. Oke, beban gaji 4.100.000 terakhir. Ini ada kas keluar lagi, ini untuk apa ini? G46, kita lihat G46 beban kendaraan. Kendaraan sama dengan minus. Ingat selalu pakai link, jangan ada yang diketik. Oke. Kita lihat sekarang ada berapa jumlah kas akun transaksinya. 1 2 3 9 10 11. Apakah betul ada 11 di sini? 1 2 3 4. Oke, 5 1 11. Oke. Maka di sini kita pakai rata kanan total kas operasi. Karena dia lebih, kita hilangkan lagi di sini. Up. Oke. Kemudian di sini kita kasih rata kanan juga total kas investasi. Tadi di sini total kas pendanaan. Oke. Sama dengan kita kasih warna kuning, kita kasih warna kuning, kita kasih warna sama dengan sum, buka kurung, tutup kurung, enter. Vol sama dengan vol sama dengan vol. Kas akhir sama dengan ini ditambah kas pendanaan ditambah kas investasi ditambah dengan kas operasi. 14.825 mestinya adalah 14.825. Apakah ini cocok? Kita lihat kas akhirnya. Oh, salah, kas akhirnya 6575. Ini pasti ada yang salah. Nah, kita lihat dulu apa yang salah. Oh, pendapatan ini yang salah. Dia bukan 18 juta, tapi dia adalah 13.600.000. Oke. Masih ada yang salah lagi. Kita lihat yang salah yang mana. 1 2 3 4 ini 9. 2 pemasukan. Oh, ini beban sewa salah, dia minus. Oke. Oke, lihat. Pokoknya kalau tidak seimbang salah, gitu aja. Nah, total kas akhir ini 6.675 sama dengan ini pada buku kas 6.575. Nah, lihat. Sekarang perhatikan laporan arus kas. Bapak mau kasih penjelasan bagaimana cara membaca laporan arus kas. Arus kas ini kalian lihat dia menjelaskan tentang banyak hal. Nah, yang pertama kalian lihat perusahaan ini memiliki sumber dana uang tunai itu hanya 2, yaitu dari modal setoran pemilik 18 juta dan dari pendapatan tunai 13.650. Nah, dari uang yang masuk ini ya itu tersalurkan ke kegiatan operasi
ya, kegiatan operasi senilai ini, kalau kita jumlah tidak muncul di sini ya, harus kita munculkan ya. Tersedot ke operasi 19.375 ya. Tersedot ke kegiatan operasi 19.725, tersedot ke investasi itu 5.700, sehingga uang kas yang ada di perusahaan sisa ini ya. Itu ya. Jadi coba kalian bandingkan, pendapatannya berapa? Pendapatannya dia mencatat 35.550, tapi uangnya dia hanya 6.575. Ini perbedaan laporan arus kas dengan laporan rugi laba. Kenapa? Laporan rugi laba ini disusun berdasarkan accrual basis, sedangkan laporan kas ini berdasarkan cash basis. Ya, biasanya bank itu hanya berkepentingan dengan cash basis. Berapa sebenarnya uangnya dia yang sebetulnya? Karena kalau bank itu dia hanya berkepentingan pada pertanyaan apakah kalau perusahaan itu meminjam dia bisa bayar utang atau tidak, itu aja. Bayar utang itu kan pasti tunai, tidak ada itu bayar utang pakai utang. Jadi karena tunai, maka yang dilihat adalah laporan arus kas. Perusahaan ini kelihatan dalam 1 bulan lebih banyak arus kasnya rendah ya, artinya dana masih banyak tersedot keluar daripada dana yang masuk ya. Ini penjelasan tentang laporan arus kas ya. Jadi walaupun penghasilannya mencatat 35.550, tapi sebenarnya uang di perusahaan yang ada itu hanya 6.575, jauhnya ini ya, 1/5 dari uang dari laba. Ini yang menjelaskan. Lalu Pak sampaikan, kalau perusahaan itu melakukan laba besar di laporan rugi laba, itu tidak berarti dia banyak uangnya, bisa jadi malah uangnya tidak ada. Atau sebaliknya, perusahaan itu melaporkan laba rendah tapi uangnya banyak. Bagaimana penjelasannya? Nanti kita lihat pada kasus-kasus arus kas yang berikutnya. Ini untuk kali ini tambahan dari kasus 21. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.